Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Muhabilah, semester 6 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak tumbuhan untuk memenuhi salah satu tugas fisiologi tumbuhan. Simak videonya. Gerak tumbuhan berdasarkan sumbernya. Endonom, yaitu gerak yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, dan ada etionom, yaitu merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tumbuhan. Yang kesatu, endonom, yaitu rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Yang termasuk endonom yaitu nutasi gerak spontan dari tumbuhan tanpa rangsangan dari luar, higroskopis yaitu gerak karena perubahan kadar air pada tumbuhan. Di sini ada contoh dari gerak tumbuhan mutasi yaitu secara spontan. Yang kedua ada higroskopis yaitu contohnya seperti ini. Yang kedua yaitu etionom, rangsangan dari luar tumbuhan. Yang termasuk etionom yaitu tropisme, gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi arah rangsangan. Yang kedua nasti, gerak bagian tumbuhan oleh rangsangan tanpa dipengaruhi arah rangsangan. Yang ketiga taksi, gerak sebagian atau seluruh tumbuhan dipengaruhi arah rangsangan. Pembagian gerak tropisme. Yang pertama yaitu fototropisme, hidrotropisme, tigotropisme, geotropisme, dan kemotropisme. Fototropisme yaitu rangsangan berupa cahaya matahari, hidrotropisme yaitu adanya rangsangan berupa air, tigotropisme yaitu dirangsang oleh sentuhan, geotropisme yaitu rangsangan gaya gravitasi bumi, kemotropisme yaitu adanya rangsangan berupa zat kimia. Ini adalah contoh fototropisme, yaitu pertumbuhan koleotil tumbuhan atau kecambah menuju arah datangnya cahaya matahari. Entah itu cahaya matahari, cahaya lampu. Selanjutnya yaitu geotropisme. Geotropisme positif jika gerak responnya menuju ke bumi atau menuju ke bawah, misalnya gerak pada pertumbuhan akar. Geotropisme negatif jika gerak responnya menjauhi bumi atau menuju ke atas, misalnya gerak pertumbuhan batang. Hidrotropisme. Contoh dari gerak ini adalah gerakan akar tumbuhan kaktus untuk mencari air. Selanjutnya kemotropisme. Contoh dari gerak kemotropisme positif adalah pertumbuhan akar menuju sumber pupuk. Sedangkan contoh dari kemotropisme negatif adalah pertumbuhan akar yang menjauhi zat kimia beracun, misalnya air sabun. Tigmotropisme. Contoh dari tigmotropisme adalah pertumbuhan tanaman sulur seperti anggur dan tanaman yang pertumbuhannya merambat dan memiliki sulur yang membelit. Bagian gerak nasti. Fotonasti disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari, niktinasti disebabkan oleh suasana gelap, nasti kompleks disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus, tigmonasti disebabkan oleh rangsangan mekanis atau sentuhan, tekanan, termonasti dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Fotonasti. Contoh dari fotonasti ini adalah bunga pukul 4 yang mekar sekitar pukul 4 sore. Selanjutnya ada tigmonasti. Contoh dari tigmonasti adalah gerak menutupnya daun putri malu yang terkena sentuhan. Selanjutnya ada niktinasti. Contoh dari niktinasi ini adalah
daun tumbuhan polong-polongan akan menutup pada waktu malam hari. Termonasti. Contoh dari gerak termonasti ini adalah mekarnya bunga tulip pada saat suhu udara yang sesuai. Nasti komplek. Contoh gerak nasti komplek adalah gerakan membuka dan menutupnya stomata. Pembagian gerak taksis. Yang pertama yaitu fototaksis dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa cahaya. Yang kedua ada kemotaksis disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia. Fototaksis. Contoh dari gerak fototaksis ini adalah berpindahnya alga atau ganggang uniseluler yang berpindah dari perairan yang minim cahaya menuju perairan yang terpapar cahaya untuk kebutuhan proses fotosintesis. Kemotaksis, misalnya spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan atau metagenesis, tumbuhan lumut Bryophyta. Sel telur atau ovum mengeluarkan zat kimia berupa gula dan protein yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.